Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak dan kayaknya harus dikasih pantun dulu. Belum. Nasi uduk, nasi lemak, pakai salam, pakai saya. Yang nunggu banyak, jawab salam belum kabeh. Jawab salam, kue opak, ibu-ibu kalau ngejawab salam harus kompak. Kue opak, buah nanas. Semoga yang jawab salamnya kompak, hutangnya cepat lunas. Yang kencang aminnya berarti besar tenaganya, bukan besar itu. Jangan dibilang di depan Pak Komandan. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Allahumma faqihni fid dini wa alimni hikmata wa tabila, Allahumma ja'alni fasahatan lisan wa balagatan fil kalam. Amin, Allahumma amin. Allahumma dzakirna bil dzikri minhu ma nasina wa 'allimna bil dzikri minhu ma jahilna. Rabbana taqabbal baina qulubina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, rekan-rekanku, Bapakku terkasih, Komandan Sesko TNI, Wakil Komandan Sesko TNI, para pejabat di lingkungan Sesko TNI, pengurus IKKT Sesko TNI, dan seluruh hadirin yang hadir di sini. Puji yang menjadi penghias hati kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, puja yang menjadi penghias rasa kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada manusia terbaik di dunia, yang gagah orangnya, yang tampan rupawan wajahnya, yang harus selalu kita contoh akhlak dan perilakunya, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut orang Jawa mungkin begini, sebab dane manjataken puja-puji dan syukur dumateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam moga-moga dilimpahaken dumateng ngarsa junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Isep, kalau menurut orang Bandung gimana? Kayaknya kalau menurut orang Bandung gini, puji nu direngi-rengi urang sangakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Pujian diwangun dari sastra urang sangakeun ka hadirat Allah Azza wa Jalla. Di tantangan sholawat ditentengkeun kana bibi hormat, dituntungkeun kana bibi agung, nu alus pangtung hade laur, nu alus angkat layar keempat kasep jelebana, muga gada depangandeuna nepi contoh akhlakna Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sampai saat ini hijrah masih menjadi topik yang beredar sebagai bukti bahwa begitu pergantian tahun baru Hijriah selalu kita memperingati. Hanya ada beberapa hal yang harus kita perdalam dari makna hijrah itu, karena ada kesan seolah-olah hijrah itu untuk orang-orang, manusia atau kelompok yang tadinya tidak baik begitu lalu harus menjadi baik. Yang tadinya brengsek dia insaf. Padahal makna hijrah itu lebih dalam daripada sekedar perpindahan yang buruk kepada yang baik. Kenapa? Karena hijrah itu harus terjadi di semua level. Sementara ini kesan tentang hijrah itu seolah-olah yang tadi, dan kita menganggap bahwa kita nggak perlu hijrah. Yang hijrah itu kan harus begitu. Ini adalah mindset yang harus kita bongkar. Karena itu maka sesungguhnya hijrah itu apa, untuk siapa, kapan dan di mana? Tidak sesempit itu. Itu kira-kira topik yang harus kita bedah sampai nanti
kita memiliki ini makna hijrah. Setelah tahu tentang hijrah itu tidak sesempit itu, maka berani nggak kita untuk berubah? Karena hidup itu adalah perubahan. Nah, mudah-mudahan ceramah ini tidak terlalu lama, Pak Jenderal, karena di dunia ini yang enak yang sebentar. Ibu-ibu ketawa enak karena sebentar. Kalau ketawanya 3 hari 3 malam, wah enak, bisa diangkut ke RSPAD. Ya, apalagi di dalam pengajian itu, mohon maaf, banyak virusnya. Kalau kata orang Bandung mah banyak departemen doainya. Dulu katanya mau beli panci, taunya beli wadah kue. Katanya mau mendengar Pak Isep ngaji, sampai di sini memblek Aceh. Ada gunung di Cileunyi, di Ciberem ada belanga, duduk terpenuh mendengar Pak Isep ngaji, mata orang mulut menganga, biasanya begitu. Karena itu mudah-mudahan ceramah ini tidak terlalu lama. Akhirnya Ibnu Qayyim al-Jauzi beliau membagi ternyata hijrah itu ada 2 sampai 3. Yang pertama, beliau membagi bahwa ada yang disebut dengan hijrah badani. Hijrah badani itu adalah perpindahan secara fisik. Tempatnya pindah, rumahnya juga pindah, orangnya juga pindah. Disebut hijrah. Ada orang yang tempatnya tidak pindah, tapi sikap mentalnya, mindsetnya berpindah. Ibnu Qayyim menyebut itu yang disebut dengan hijrah qalbi, atau disebut dengan istilah hijrah ma'nawi. Seperti yang dibilang Pak Komandan tadi, kita harus berani untuk itu, dan itu bukan hanya untuk orang-orang yang anggap kita salah dalam kehidupan. Bahkan ada yang ketiga itu adalah orang yang rumahnya pindah, perilakunya juga pindah. Ada. Misal menjelang kita pensiun, kita sudah ngapling tanah deketin masjid. Maka begitu pensiun, orangnya pindah, rumahnya pindah, alhamdulillah dia ngedeketin masjid, ngedeketin doang. Kenapa? Dia harap dengan mendekati masjid itu ada sesuatu yang berubah. Maka kata Pak Ibnu Qayyim, itu juga termasuk hijrah. Kalau begitu makna hijrah ini yang kita maksud yang mana? Bisa terjadi di semua level, bisa terjadi di 3-tiganya itu. Hanya yang harus kita pahami sekarang bahwa hijrah itu ternyata bukan sesempit itu. Maka hijrah itu meliputi semua sisi kehidupan. Dan sekarang banyak yang atas nama hijrah, lalu penampilan berubah, ngomong berubah, biar kelihatan hijrahnya, ngomongnya aja pakai tajwid, Bang. Begitu ketemu, assalamualaikum, sehat. Apakah itu hijrah? Bisa jadi. Tapi kan not only, bukan hanya itu hanya gitu. Ya ini kan lucu sekarang, dia sudah merasa hijrah hanya karena penampilan berubah. Jadi hijrah bukan sekedar dari tidak berjenggot. Hijrah bukan hanya sekedar engkau jadi antum, anak, aku jadi anak, saudara jadi ukhuwah. Bukan hanya itu. Hijrah ini harus terjadi di semua level itu. Yang kedua, hijrah itu program Allah, itu yang harus dicatat. Karena hijrah itu program Allah, maka Allah mencantumkannya. Hijrah itu satu dalam peristiwa Rasulullah Muhammad. Yang kedua, Quran menyebut tentang hijrah itu. Maka inilah frame of thinking yang harus kita bangun, bahwa hijrah itu ternyata nggak sembarangan. Ternyata hijrah itu adalah program Allah. Kalau hijrah itu program Allah, nyuwun sewu, maka SOP-nya harus mengikuti protap SOP dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak yang gagal memahami konsep hijrah karena dia kira hijrah itu hanya momen. Bukan. Hijrah itu adalah program Allah. Maka kalau tidak menggunakan SOP Allah, banyak yang salah kaprah tentang hijrah. Kalau begitu, kalau hijrah itu pengen berhasil sesuai dengan SOP Allah, apakah ada petunjuknya, steppingnya di dalam Al-Quran? Ada, dan SOP itu yang harus kita ikuti kalau kita memang mau hijrah sesuai dengan SOP Allah. Kita ambil contoh. Saya tadi di pinggir Pak Komandan buka-buka. Coba nanti pulang ke rumah kita cek lagi SOP
SOP hijrah itu steppingnya ada di dalam salah satunya Quran surat At-Taubah ayat 20. At-Taubah ayat 20 itu stepping Pak, itu SOP. Karena ini banyak ustaz kiai yang ceramah itu hanya suruhan teori. Misalnya ibu-ibu harus takwa, semua kita tahu tentang takwa, tapi SOP supaya stepping 1, 2, 3, 4 itu menghasilkan sifat takwa seperti apa? Itu yang terangkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ini SOP kalau hijrah mau benar pakai SOP bisa. Jadi ada berapa stepping Pak Isaac? 4 stepping berdasarkan ayat ini, mungkin sampai 5. Jadi kalau kita mau hijrah itu alladzina amanu, 1, baru wahajaru, baru wajahadu, baru fi sabilillah. Kalau begitu penunjangnya apa? Bisa diamwalihim atau anfusihim. Maka hijrah itu enggak ujuk-ujuk, enggak ojol-ojol. Nanti kita akan ketemu ada hijrah yang ternyata tidak pakai SOP Gusti Allah, dia tiba-tiba berubah. Ini ternyata nggak istiqomah Pak. Kenapa? Karena sebelum hajaru ada amanu dulu. Jadi stepping mau hijrah itu harus ada amanu dulu. Amanu itu apa realisasinya? Amanu itu iman. Salah satu buah dari iman keyakinan. Jangan dulu berhijrah kalau belum yakin. Itu orang. Manusia sampai kepada tingkat yakin, salah satu penunjangnya ilmu. Karena kalau keyakinan tanpa dilandasi ilmu, itu namanya hoak. Orang Sunda kalau yang tukang hoak itu biasanya ahok. Banyak hoaknya itu. Maka kalau kita mau hijrah, perdalam dulu ilmunya sampai muncul aman apa? Yakin. Tanpa ilmu tidak bisa. Mungkin nanti hanya istilah doa. Baru setelah amanu hajaru. Nah ini amanu belum cukup, ilmu belum cukup, dia sudah kita hijrah. Bisa jadi euforia, bisa jadi euforia itu nggak bakalan benar. Contoh, ini tiba-tiba ada artis. Sekarang itu bahkan yang jadi pejabat itu artis Artos. Artis kalau Artos di sini. Kalau Artos di sini. Artos ini. Dan ini bahasa isyarat. Pak Komandan yang paling diakui dan paling cepat dimengerti oleh semua lapisan. Apa ini? Cuan. Zaman saya dulu fulus. Sampai ada keterangan bil fulus, ulu lulus, labil fulus, ulu mampus. Tiba-tiba artis ini hijrah. Cirinya apa? Tiba-tiba nikah di Mekah. Akadnya aja di depan Ka'bah. Pulang ke Indonesia ngomongnya berubah. Apa yang tadi ngomongnya pakai tajwid? Assalamualaikum. Sehat Ustaz. Oh, sehat. Ibu kemana aja? Ibu sehat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah. Biasa-biasa aja. Saya akan hijrah Pak. Ya. Perubahannya tiba-tiba tanpa didasari oleh iman, menyalahi SOP Gusti Allah. Maka kalau mau hijrah dalam level manapun, bukan hanya orang brengsek pindah kepada yang baik, dalam dulu ilmunya supaya muncul keyakinan baru hajaru. Itu stepping kedua. Stepping ketiga setelah hajaru, jahadu. Jahadu itu apa? Nexing serius kalau benar-benar mau hijrah. Jadi jahadu itu yang bimana jihad itu bukan jadi terorisme, bukan. Dalam prinsip apapun kalau nggak jahadu itu setengah-setengah jenenge. Namanya setengah-setengah. Maka amanu hajaru. Ini enggak amanu belum ada, masih goyah-goyah, langsung hajaru. Udah hajaru, yang nggak jahadu lagi. Itu namanya SOP. Ini yang sering kita temukan sekarang. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Apalagi kalau yang keempat, ini yang menentukan di mana dia berhijrah. Fi sabilillah, di jalan Allah, bukan di jalan Gatot Subroto.
Ini orang teriak-teriak hijrah di pinggiran jalan. Dia bukan hijrah fisabilillah, hijrah di jalan mana itu mereka teriak-teriak fisabilillah. Nah ini yang enggak kita paham. Karena itu mulai sekarang kalau kita mau koneksitas dengan Gusti Allah, maka ini sudah di jalan Allah belum. Jadikan Allah segalanya. Allah dulu, Allah lagi, Allah saja baru bisa. Kenapa Allah dulu? Kita kadang-kadang memposisikan Gusti Allah itu persis seperti pemadam kebakaran. Sekarang kan apa-apa damkar, sampai ada acaranya itu kalau nggak salah di Indosiar. Apa-apa damkar. Bagaimana kita memposisikan Gusti Allah sebagai pemadam kebakaran? Pemadam kebakaran itu dipanggil kalau sudah kebakaran, baru dia teriak-teriak damkar. Manusia dia memposisikan Gusti Allah persis seperti pemadam kebakaran. Udah kebakaran, baru dia teriak-teriak sama Allah. Kebakaran apanya? Rezekinya, duitnya, karirnya, rumah tangganya, baru dia teriak-teriak. Ya Allah, kata Allah. Foto. Nah, ini ada kunci. Ada satu hadis. Ini hadis kursi. Kalau hadis kursi grade yang kedua setelah Al-Quran. Hadis kursi itu menyatakan begini. Kalau kita ingin ditolong Allah dalam keadaan susah, siapa nih? Kalau kita ingin ditolong Allah dalam keadaan susah, maka sering-sering mengingat Allah dalam keadaan kita senang. Kenapa dalam keadaan susah? Tengok aja, jangan-jangan ini wajah-wajah susah. Kalau di luar tadi ada yang merokok, dari rokoknya aja Pak, cara menghisap rokok kita tahu mana orang susah, mana orang yang punya uang. Gak perlu diawasi sama komandan. Orang yang punya uang, cara merokoknya aja itu si asap rokok keluarin persis kayak nol uang. Tapi kalau orang yang prajurit yang gak punya duit, itu cara merokoknya pas asapnya keluar susah. Tengok ya ibu versi harus tahu. Jadi kalau suami ada duit atau enggak, cek aja cara merokoknya. Yang kedua dari kedipan matanya. Ini ibu-ibu yang punya duit sama yang enggak, kedipan matanya ya. Kalau yang duitnya masih tebal karena masih baru, itu kedipan itu. Kalau yang sudah nggak punya duit, mulai melambat dia kedipan. Bahkan ketawa, orang lain ketawa, dia mah enggak. Orang lain udah selesai ketawa, dia baru ketawa. Baik. Ini banyak orang yang langkah hijrahnya itu seperti itu. Kenapa? Yang tadi dia tidak menyertakan Allah di awal. Kenapa? Amanunya itu tadi. Inilah yang harus kita berubah dalam perspektif kita. Maka hijrah itu ternyata seperti itu. Dan ketika hijrah itu mengikuti SOP Gusti Allah, ada 6 reward yang itu Allah jamin. Karena Allah mustahil la yuslimu. Hijrahnya berdasarkan SOP Gusti Allah. Yang SOP Gusti Allah yang tadi itu amanu, hajaru, jahadu, fisabilillah, bi'amalihim wa anfusihim. Kalau begitu apa rewardnya kalau orang berhijrah berdasarkan SOP Gusti Allah? Kita cek, boleh dicatat nanti. Pertama kita cek An-Nisa ayat 100. Di An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fisabilillah yaj'alhu satu muraghaman. Yang kedua, wasa, baru 2 dari ayat ini. Orang hijrah berdasarkan SOP Gusti Allah, maka Allah akan memberikan muraghaman katsiro. Begitu dia hijrah bukan susah. Allah buka itu berbagai jalan. Di situnya juga katsiro, berbagai kesempatan. Allah buka kesempatan yang membedakan dia antara hidup sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Bukan setelah hijrah malah pasti salah. Yang kedua wasa'a itu diberi keluasan. Pertama kelapangan dada, karena banyak orang yang rumahnya luar biasa luasnya, tapi kalau Allah berikan kesempitan di dalam dadanya, rumah yang luas itu terasa menjadi ukuran.
muraghaban katsiran wa sa'ah. Dua, kalau hijrahnya berdasarkan SOP Islam. Yang kedua, kita cek ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Di Al-Baqarah 218, ulaika yarjuna rahmatan wallahu ghafurur rahim. Ini poin ketiga dan keempat. Poin ketiga dan keempat, orang yang hijrahnya mengikuti SOP Gusti Allah. Di yang ketiga, Allah menyebut yarjuna rahmat Allah. Allah beri rahmat. Apa itu rahmat? Kebaikan. Maka apapun jadi baik, langkahnya jadi baik, ngomongnya jadi baik, rezekinya Allah perbaiki, kehidupannya Allah perbaiki. Kan ada orang yang dari ngomongnya jadi laknat, ngomongnya ternyata jadi musibah, langkahnya jadi musibah, kebijakannya jadi musibah, bahkan sosoknya sendiri sosok penuh musibah. Dia naik pangkat, Allah kasih musibah. Dia naik jabatan, Allah kasih problem. Ini ada rahmat. Kenapa? Jangan-jangan hijrahnya tidak mengikuti SOP Gusti Allah. Jadi orang yang hijrah berdasarkan SOP Gusti Allah, yang yarjuna rahmat Allah. Cek cash. Masih cash. Masih cash. Kayaknya ini mau hijrah juga ya. Iya. Sampai di mana barusan? Sampai cash ya. Iya, ibu-ibu pasti cash. Nah, mau kredit. Ada ibu-ibu sekarang selain kredit, wiridnya aja sudah berubah. Dikirnya itu dulu itu sekarang nggak ada. Lazada. Asmaul husnanya As-Sofi. Ngajinya di majelis taklim, bukan. Ngajinya di majelis taklim al-YouTubi. Bahasanya at-TikToki, wal Instagrami, wal WhatsAppia. Itu kajian ibu-ibu sekarang. Jangan terlalu serius. Saya membuktikan kawan-kawan yang hidupnya terlalu serius ternyata cepat tua. Halo. Jangan terlalu serius. Selesai. Serius tapi santuy aja. Sampai mana barusan? Wajah kalau ceramah tuh gitu, rupanya diinget itu yang di ujung gitu. Ya nggak apa-apa lah, mau Lazada mau As-Sofi yang penting nanti apa sih kuncinya kalau supaya kita itu hijrah. Dan kalau hijrah itu pemicunya apa? Karena kalau nggak tahu itu dongeng aja, tiap tahun gini-gini aja. Kita nggak tahu itu, ya TNT-nya itu apa? Sehingga ketika itu meledak, hijrahnya benar. Nah sekarang udah dikasih tahu steppingnya. Baik, yang luar biasa di Al-Baqarah 218 itu disebut orang yang hijrahnya berdasarkan standar operating prosedur Gusti Allah itu diberi yang keempat. Apa itu? Wallahu ghafurur rahim. Ini yang paling penting. Ternyata dia diampunkan segala dosanya. Imam Ghazali sampai pernah berkata, jangan kau pernah main-main dengan dosa. Ada dosa besar yang ternyata jadi ditumpuk karena kita mengabaikan dosa kecil. Ada ustaz yang ceramah, ibu tenang, dosa kecil mah bisa hilang sama wudu. Kan ada yang begitu, bisa hilang sama sedekah. Siapa bilang? Ada orang yang wudunya tiap hari, sekali wudu ngabisin 1 bar. Wudu dengan sunnahnya kumur-kumur. Tiap hari kumur-kumur. Apa? Wudu. Kumur-kumur. Pada saat wudu, apa yang dibersihkan? Ternyata cuma main gigi. Bahasa Jermannya pulas. Bahasa Inggrisnya yufil. Bahasa Cinanya jemil. Jadi dia kumur-kumur cuma membersihkan tai gigi. Padahal kumur-kumurnya dalam wudu. Tai giginya bersih. Kenapa orang yang masih terus berwudu ini masih keluar kata-kata kotor yang menyakiti tetangganya? Kemana tuh dari wudunya? Dia mengisap air ke hidung, namanya istinsaq. Bila perlu mohon maaf sampai disembur-sembur ke atas, sampai mohon maaf. Ya bahasa Jermannya
tai hidung itu apa ya? UV. Oh ya, bahasa Cina-nya kor, bahasa Cina. Ada orang yang istinsa, dia bersihkan hidungnya dengan air. Seharusnya kalau masalah penyakit mentalnya itu hilang dengan istinsa, maka seharusnya orang yang wudhunya benar, bukan hanya kumur-kumur membersihkan kata-kata kotor, bukan hanya istinsa menghisap air dari hidung, maka hidungnya itu seharusnya yang tercium adalah raihatul jannah, wangian-wangian surga, kebaikan-kebaikan teman. Kenapa dia beristinsa sehari 5 kali? Ternyata dia tidak pernah mencium bau wangi dari kebaikan teman. Tapi keburukannya, mohon maaf, meskipun beda kesatuan, ternyata dia masih bisa mencium keburukan orang. Kemana tuh hasil istinsa? Ini banyak butuh. Banyak orang yang butuh mencuci muka, mukanya dicuci, tapi ternyata mukanya masih lebih tebal daripada muka badan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru cuci muka, kemana wudunya? Ini yang harus kita pikirkan. Imam Ghazali pernah ditanya, hai Imam, kenapa masih ada orang yang begitu? Dia ibadah tapi ternyata, mohon maaf ya, kalau dalam bahasa Sunda kasar sekali, kok perilakunya haram jagal, tampangnya ajengan, namanya bajingan, dia tukang wudu, kok bisa begitu? Kata Imam Ghazali, hati-hati, karena nilai spiritual dan nur atau cahaya dari ibadahnya terhalang oleh dosa yang belum diampuni. Bagaimana cara kita kontrol bahwa masih ada dosa yang belum terhapus? Dosa terkait dengan perilaku buruk. Kalau begitu, kalau dosanya sudah terhapus, mestinya perilaku buruknya tidak ada. Maka kalau dia sudah puasa tiap tahun, dia ngaji, dia taklim, dia ibadah, lalu kemudian masih keluar, cara berpikirnya masih buruk, ngomongnya masih buruk, etikanya masih buruk, catat itu pertanda dari Imam Ghazali. Hati-hati, ada dosa yang belum terhapus. Makanya dosa ini bertingkat-tingkat. Ada yang hapus dengan wudhu, ya, tapi tidak semuanya. Ada dosa yang hapus dengan puasa, tapi tidak semuanya. Nah, maka kalau orang benar-benar hijrah, sampai ada pernyataan dari Rasulullah, orang yang benar-benar hijrah dengan SOP dari Gusti Allah, maka dosa masa lalunya dihapuskan. Persis dia itu lahir seperti bayi yang baru lahir. Alhamdulillah. Jadi siapa bilang hijrah itu hanya untuk orang-orang yang kesandung-kesantap gitu loh, hanya orang brengsek? Enggak. Maka hijrah ini universal di semua level. Kita itu juga butuh untuk hijrah. Hijrahnya itu apa? Kita merubah keadaan, berani untuk berubah, tetapi perubahannya itu makin mendekati Gusti Allah. Itu pun. Maka ketika kita hijrah tapi makin jauh dari cahaya Allah, bukan hijrah, dia kesasar. Makanya lumayan kayak yang tadi, udah pensiun, udah beli kaki tanah di mana? Dekat masjid. Alhamdulillah begitu pindah ke sana, kan malu nanti masa sih di bawah masjid, kok sholatnya enggak ke situ. Rupanya memang dia pindah ngedeketin masjid, bukan menjadi ahli masjid. Ini yang jadi masalah. Maka hijrah itu totalitas. Baru itu nanti Allah akan memberikan ridho. Imam Ghazali sampai menyebut, kalau orang dosanya belum terampuni, maka ada 6 penyakit mental yang sulit untuk dihapus. Catat itu. 1, dosa itu yurithul khidlan. Ingat, dosa itu membuat yang bersangkutan selalu naik, hina, makin naik, makin hina, selalu dihinakan oleh Allah. Mohon maaf, kayak kiai di luar itu dimuliakan gitu. Kayak macan lah. Wah, kiai ngomong kayak saya, pulang ke rumah jadi kucing, dihinakan oleh istrinya, dihinakan oleh anaknya. Mau pulang ke rumah nggak bisa. Kenapa? Istrinya ngejagain di pintu, jangan dulu masuk. Kenapa? Sektor. Di luar kayak macan, pulang ke rumah jadi meong. Nah, kalau kita melangkah, kok selalu hina, kok selalu salah, waspada, kata Imam Ghazali. Ya, yang kedua, yuritul ilman. Orang yang dosanya belum terampuni, mohon maaf, maka hidupnya tidak diberi ketenangan. Rumah sudah ada, jabatan sudah dapat, anak-anak semuanya sudah dikuliahkan. Kenapa di sini selalu ada kekosongan? Hati-hati itu.
itu ada dosa yang belum terhapus. Dan yang lebih mengerikan kata Imam Ghazali, sampai orang yang dosanya belum terhapus itu, maka mohon maaf, kolbu sebagai satu-satunya alat detektor. Kalau zaman sekarang alat canggih itu namanya AI. Tapi mau orang Sunda dikira TKI, semuanya bisa ditanya sama AI. Detektor kita itu alatnya itu kolbu. Mohon maaf, saya menunjuk kolbu itu di sini karena ini debatable. Orang ngomong kolbu, dan diterjemahkan dengan hati, letaknya aja nggak tahu. Padahal kalau kita sakit hati, mohon maaf, itu tangan larinya kemana ya? Oh, ada yang pernah sakit hati? Berarti sakit hati semua. Ibu, ada yang pernah sakit hati? Pernah. Alhamdulillah, berarti ibu punya hati. Kalau ibu masih sakit pinggang, alhamdulillah berarti ibu punya pinggang. Jadi kalau nggak mau sakit pinggang, jangan punya pinggang. Itu resiko. Ketika kita sakit hati, masya Allah, itu tangan tadinya kemana? Itu sudah isyarah, kata Imam Ghazali. Aduh, sakit hati saya sama itu. Pernah nggak ada yang bilang, lama nyari hati gitu. Aduh, kita sakit hati. Enggak, berarti kolbu itu. Betul kata Imam Ghazali. Maka kolbu itu ini. Itu apa? Jatuh. Loh, kolbu kok jatuh? Betul kata Imam Ghazali. Itulah kolbu secara fisik. Namanya kolbun sonburiyun. Tak jatuh, Pak. Kolbun sonburiyun. Kolbu fisik yang bentuknya persis seperti buah sonburi. Buah sonburi itu apa? Ya itu jatuh yang lambangnya begini. Nah, sekarang tahu lambang begini teh popek. Kita mau nggak tahu deh sekarang, ya Allah, bahasanya itu, waduh. Karena mereka itu sudah ganti orang tuanya ini. Iya, sampai jamaah pengajian saya itu kan ngadu ke saya karena saya di pasca itu di jurusan konseling. Mereka ngadu bahwa Ustaz tolong nasihati istri saya. Kenapa uang HP lebih disayang oleh istri saya? Tidur dibawa kemana-mana, kotor sedikit, waduh dikelapin, kurang kuota dikasih kuota. Saya sampai jam 9 ini belum sarapan, kayaknya lepas dari rumah, Pak, sudah sapuran baik, Pak. Ya apa ini? Nah, nanti di balik kolbu itu, yang fisik itu di dalamnya ada lapisan, dan lapisannya itu dalam bentuk cahaya. Itulah yang disebut kolbun nuroniyun. Dan itu pusat kolbun nuroniyun itu adalah satu-satunya pintu untuk sampai kepada penggerak hijrah yang sesungguhnya. Apakah itu? Ruh. Jadi generator orang bisa hijrah menuju jalan Allah itu kalau ruhnya cukup energi. Ini yang diabaikan. Kenapa? Karena ruh ini berlapis-lapis. Wah, hati-hati. Ketika kita diciptakan di dalam kitab Asirul Asrar, The Secret of the Secret, Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, tubuh kita itu ada 3 lapis. Lapisan yang luar itu adalah jasad. Sebelum ini masuk, ruh ini masuk ke dalam jasad kita, maka jasad itu semua mati. Begitu 3 bulan 10 hari, maka kata Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi. Baru ruh itu dimasukkan ke sana. Itu baru ruh level 1. Begitu ruh itu melewati jasad kita, maka jasad kita menjadi hidup. Yang jadi masalah ketika jasad ini hidup, dia lupa cangkang kepada kulit, lupa kulit kepada ya pokoknya mental. Begitu tubuh ini hidup, dia lupa bahwa dia itu bisa hidup, bisa bergerak karena ada ruh yang masuk ke sana. Seharusnya yang dominan mengendalikan dia bukan gerak dari tubuh dan fisiknya, bukan ritme jismaninya, ruhnya itu. Sekarang kembali, begitu ruh itu masuk ke dalam tubuh kita ini sombong, dia
Karena pusat kesadaran spiritual itu roh. Awas. Mau kita ngomong kesadaran, nanti dulu. Kalau kesadaran fisik yang dipakai, fisik itu enaknya. Mohon maaf, dia itu cari aman, cari nyaman saja. Makanya sampai usia nyawa mau lepas pun yang dia pikirkan cuma tubuhnya. Kalau tubuhnya begini, alhamdulillah Pak Ustadz juga nggak diberi minum macan. Ternyata kan haus itu tubuh. Panitia nggak usah repot, tenang aja tenang. Bukan nyindir, emang benar. Lupa saya bawa. Dan tubuh begitu. Pulang dari sini yang dicek apa? Itu yang di kota. Itu. Yang di kota apa? Kue. Masih ada kuenya. Santapan jismani. Nah, tuh begitu. Maka jangan kaget sekarang kita bisa mengukur diri. Kalau ada orang yang mikirnya cuma bagaimana tubuhnya oke, berarti ruh jismaninya tidak hidup. Maka geraknya hanya untuk mengabdi kepada tubuhnya. Kesadaran spiritualnya nggak ada. Tubuh tua sedikit, khawatir, segera pergi ke salon. Salon apa itu? Salon beauty. Ya biar ininya kinclong. Apa namanya? Biar glowing. Iya. Tua sedikit tidak mau sampai ada nenek-nenek karena dia kira hidup itu hanya itu. Ruh jismaninya nggak pernah dia kasih nutrisi. Maka gerak tubuhnya, masya Allah sudah tua, lupa diri, lupa usia. Ketika ada keriput dia lari ke salon beauty. Sampai tidak sedikit kan nenek-nenek yang mohon maaf karena takut keriput masuk ke salon, mohon maaf ininya dimasukin ke helm ini. Di dalamnya ada cair, ada air, masukin ke listrik. Apa yang terjadi? Mohon maaf, mukanya itu disepan, dibungkus, repot. Tubuhnya luar biasa, olahraganya luar biasa, push up-nya 200 kali, 2 rakaat di masjid. Dan kita nggak pernah tahu bagaimana kita mengaktifasi ruh jismani. Maka hijrah itu ada jadi semua yang saja. Kesadaran spiritualnya nggak ada. Itu baru ruh yang menghidupkan tubuh kita. Karena ada lagi ruh yang lapis 2. Itulah yang menghidupkan nafsu kita. Awas. Nafsu itu adalah mesin penggerak supaya kita itu punya keinginan. Tetapi hati-hati di dalam Al-Quran disebut wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang menggerakkan badan saja bisa nafsu. Dan nafsu itu ternyata menurut Quran dia punya 2 kekuatan. Kekuatan yang mendorong kepada kebaikan, kekuatan yang mendorong kepada keburukan. Itu nafsu. Kalau yang mendorong kepada kebaikan saja itu pasti ruh yang termurni, namanya ruh qudsi. Itu yang jarang dibahas. Ini motor penggerak untuk hijrah. Kalau ininya belum itu, maka mohon maaf, ya itu tadi pendidikan, ngaji. Ujung-ujungnya layak mutu alaya, ya tidak bermutu makan biaya, gitu-gitu aja. Lupa untuk menyentuh aspek itu karena nggak tahu ilmu ini baru saya buka di sini. Gimana cara menghidupkan ruh jismani? Karena nafsu itu tadinya mati, Pak. Masuklah ruh yang sudah membawa software yang kedua. Maka ketika ruh ini masuk ke alam nafsu-nafsu kita, ruh nafsu-nafsu ini menjadi hidup. Tapi karakter nafsu lebih jelek daripada badan. Karena nafsu ini, mohon maaf, dia memiliki dorongan baik, dorongan buruk. Maka jangan kaget sekali-kali prajurit ayam eling, sekali waktu edan. Makanya hidupnya edan eling, tapi lebih banyak edannya. Maka hidupnya edan bukan edan eling. Sekarang di sini kayak mau masuk surga, 7 lama dari sini brengsek lagi. Dan nafsu mau begitu. Sedangkan menurut Al-Quran nafsu itu ada 7. Maka 7 dorongan buruk, 7 dorongan baik. Sekali waktu kita bisa merasakan tarikan antara itu. Karena yang baik terus, yang eling terus pasti ruh kursi. Dan ruh kursinya juga mati. Ruh apa yang menggerakkan nafsu-nafsu kita? Namanya ruh rohani atau ruh rohani. Kita nggak tahu. Letaknya di mana? Itu
Itu kan kita nggak tahu. Kalau ruh jismani pusatnya di jantung, ruh ini bergerak di darah. Maka kalau manusia kehabisan darah, ruh jismani keluar, mati manusia. Itu sebab kenapa di dalam Islam makanan itu harus halal, karena makanan diproduksi dengan metabolisme, dia menghasilkan darah. Kalau nanti makanannya haram, maka darah itu hanya memiliki energi untuk bunuh saja. Jangan kaget kalau orang dibawa brengsek, gagahnya luar biasa, dibawa untuk hijrah, dia nggak punya energi. Kenapa? Cek darah. Di mana tempat darah? Pusatnya di jantung. Kalau begitu, apa instrumen untuk membersihkan jantungnya itu supaya setiap detak jantung dan darah yang lewat ke situ bersih dari darah-darah yang mengandung haram? Kita pernah tahu. Habis waktu. Halo. Ternyata pembersihnya itu dikit. Inam lupa lantas daku kama yasdaku bil hadid wajilaiha dzikrullah. Kolbu itu persis seperti besi. Besi dia bisa berkarat. Karat itu hanya bersih dengan amplas. Kalau kolbu yang sudah berkarat dengan dosa tadi, sehingga ruhnya itu dalam keadaan lemah, yang kuat hanya nafsu dengan tubuhnya, apa pembersihnya amplasnya? Wajilaiha dzikrullah. Ternyata pembersihnya itu dzikrullah, zikir. Zikir itu apa? Apapun yang membuat kita ingat kepada Allah itu zikir. Tapi abdul zikri la ilaha illallah. Sering-sering itu masukin la ilaha illallah ke dalam qalbu supaya ruh ruhaninya mulai bangkit. Kalau ruh ruhaninya mulai bangkit, maka nafsu yang 7 yang memiliki kecenderungan untuk buruk itu ditundukkan, dibersihkan. Inilah ilmu tazkiyatun nafsi. Mana SOP-nya kalau nggak belajar ilmu? Supaya orang tahu cara membersihkan jiwa, hari jiwanya di mana, pusatnya ada di mana karakternya. Terakhir saya kasih tahu, ternyata nafsu itu ada 7 mana luar biasa dan ada di dalam tubuh kita. Yang 7 itu punya tempatnya aja kita nggak tahu. Tahu kita didorong. Kenapa ya saya selalu terdorong untuk kita itu pengen terpuji aja sama orang. Ini yang mendorong saya. Kenapa ya saya itu jadi pemarah? Kenapa ya saya itu sakapung edan, sakapung eling? Ini siapa yang mendorongnya? Kan kita nggak tahu. Nih saya kasih tahu. 7 nafsu itu yang paling luar ada di ubun-ubun. Namanya nafsu kamilah atau kamaliyah. Pusatnya di ubun-ubun. Tapi semua itu terkait dengan jasad kita. Nafsu kamilah ini, buruknya. Kalau baiknya ada. Nafsu kamilah ini adalah nafsu yang membuat kita ingin selalu tampil perfect, ingin perfeksionis, tapi perfeksionisnya di hadapan manusia ini jadi masalah. Maka di hadapan manusia ketika ada acara begini luar biasa gagahnya, kerudung aja mungkin yang termahal, gak tahu Zoya, gak tahu apa. Tapi begitu dia berhadapan dengan Allah, sholat, mohon maaf, bajunya buncit, kerudung yang terbaik bukannya, mohon maaf, sudah penuh dengan bintang-bintang hitam, itulah keringat. Kapan gantinya? Maka dia selalu ingin tampil dalam keadaan perfect, tapi ingin terpuji di hadapan manusia. Di hadapan Allah dia sopan. Mana di hadapan Allah tidak sopan? Sholat itu kan menghadap Allah. Kalau dia tahu menghadap siapa? Menghadap komandan aja kita penuh hormat. Menghadap yang punya komandan. Masa kok sholatnya begitu? Mana sholat terbaik? Bukan begitu. Itu nafsu kamilah. Nanti masuk di sini ada nafsu amarah. Amarah itu pekerjaannya menyuruh, tapi menyuruhnya itu kepada kepentingan badan. Nafsu syahwat, nafsu makan ada di sini. Dan ini banyak pasukannya, ada ini. Maka ini yang selalu menyuruh kepada kepentingan syahwat-syahwat kita itu. Baru syahwat sudah bermasalah, apalagi 2 3. Orang yang tidak bisa mengendalikan syahwatnya pasti seperti hewan. Nafsu makan ada di sini. Kalau tidak dikendalikan, mohon maaf, banyak orang yang segala dimakan, aspal dimakan, beton dimakan, anggaran yang makan dari rakyat dimakan. Nanti turun ke sini ada nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah itu nafsu yang tidak mudah memaafkan orang, maka orangnya pendendam. Sampai kapanpun saya tidak akan lupa. Tunggu saya begitu. Nanti ada nafsu mutia. Mohon maaf, saya ngomongin ke sini di atas susu kanan.
nggak ke sini, ke sini. Di atas susu kanan, dua jari ke atas. Ini nafsu rodiah. Buruknya nafsu rodiah nggak mau menerima nasihat. Dinasehatin marah. Apa kamu bawahan saya? Tahu apa? Pak Isa itu anak kemarin sore nasihatin saya. Bahasanya begitu, Pak. Turun lagi ke sini. Ini nafsu sawiyah. Sawiyah itu sok pintar. Mentang-mentang saya profesor. Cuma nggak saya tempel aja orangnya. Malu, Pak. Cukup, Pak. Doktor, MAG, Master Ahli Gaplek. Jangan belian. Ada SAG saja, ada alam gaib. Jadi kalau menanya alam gaib, akhirat dan lain tanya sama SAG. Ya. Kalau dulu DRS, alhamdulillah karena nganggur DRS itu di rumah saya. Sampai di mana barusan? Kamilah, Amaroh, Mardia, Rodia, nafsu sawiyah. Sawiyah itu sok pintar. Padahal pintarnya aja dari YouTube. Dia pesantrennya jadi majelis taklim al-YouTubiah. Waduh, merasa gimana? Nanti naik lagi ke sini, susu sebelah kiri di atas. Itu ada yang disebut nafsu mutmainnah, Pak. Selama ini kita tahu mutmainnah itu nafsu baik. Enggak. Di dalam Quran itu disebut setiap nafsu ada baiknya, ada buruknya. Apa buruknya nafsu mutmainnah? Nafsu mutmainnah itu buruknya kayak soleh tapi brengsek, tanpa ajengan dalam wajibnya. Ya lo, itu tadi ngomong aja pakai baju itu, Pak. Sehat, sallallahu alaihi. Terakhir nafsu lawamah. Lawamah itu pekerjaannya mencela. Jadi kalau orang nafsu lawamahnya tidak dikendalikan, mohon maaf, orangnya nyalahin orang terus. Ya jangan kenceng-kenceng kayak istri bapak. Pekerjaannya nyalahin terus. Jadi prajurit salah, tinggal di rumah. Aku tinggal di rumah aja dan seterusnya. Ini yang harus kita bersihkan. Nafsu lawamah yang pekerjaannya lain terus kayak bapak, tinggal di rumah disalahin, tinggal di pas ronda disalahin. Akhirnya udah pensiun, lari ke masjid, datang ke masjid tadinya pelarian. Ternyata di masjid itu banyak yang senang sih penampungan. Akhirnya nyaman di masjid itu, dia sampai jam 11 malam, datang lagi istrinya, dibilang apa? Gus kalau cici mulai di masjid, pulang siang. Gue harus tinggal di mana? Serba salah, Pak. Jadi kalau orang yang serba disalah-salah, hati-hati, itu nafsu lawamahnya harus dibersihkan. Lalu yang mengendalikan kita apa? Hanya sama diri sendiri. Inilah ngaji diri namanya. Kalau orang bisa ngaji diri, saya tahu, wah saya terlalu ke nafsu amarah. Karena amarah itu orientasinya duit, dunia. Nyawa sudah di tenggorokanku, dia hanya mikirin masalah dunia. Waspada nanti pulangnya macet. Kalau mau hijrah, bersihkan dulu ini. Caranya yang bagaimana? Itu yang tadi, hidupkan rohanimu. Kemana ngirim energinya? Ke pusat kolbu, karena kolbu itu pintu rohani. Apa yang harus dikirim ke sana? Kalimat-kalimat pembersih kolbu. Salah satunya adalah zikir yang terbaik, la ilaha. Bapak zikirnya jangan kemana-mana. Bahkan kita itu ingin bagaimana kita itu khusyuk, karena yang suka bikin tidak khusyuk itu pikiran Bapak. Allahu Akbar. Aduh komandan nanti gimana ya? Waduh itu kurang ajar dari sholat itu, Pak. Maka kalau tahu ilmu ini, Bapak menundukkan kepala, la ilaha illallahnya simpan ke situ. Satu, kita punya acuan. Ketika kita sholat, jangan kemana-mana, karena hakikat sholat itu mengingat Allah. Ini disebut takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu setelah gerakan ini diangkat, maka haram ada gerakan lain selain gerakan sholat. Maka disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Maka nggak boleh itu lagi ini mah ada gimana tuh? Bagi sholat aja jangankan yang lain saya. HP itu kan di depan. Dan mana sih menjemput ini setan gepeng? Ya, kita lagi nunggu SMS, WA yang kita tunggu. Gak keluar pas mau tahiyat akhir. Waduh ini HP dari komandan gimana? Akhirnya dia ganti tahiyat pakai yang ini. Diangkat dulu, siap dan saya lagi tahiyat dan ini saya forward. La ilaha illallah. Ini takbiratul ihram. Haram ada gerakan lain selain gerakan sholat. Itu yang syariat, yang hakikatnya. Sholat itu hanya untuk mengingat Allah. Maka ketika sudah
sudah takbiratul ihram, haram di dalam pikiranmu mengingat selain Allah. Di mana tempat ingat? Bukan di sini kalau menurut Imam Ghazali. Tempat ingat itu di kolbu. Di sini itu cuma rekaman tentang ingatan. Maka apa yang ada di kolbumu itu yang akan hadir dalam ingatan. Kenapa ketika sholat yang hadir mobil? Karena di dalam kolbumu hanya mikirin kredit mobil dan mobil ini baru. Itu ketemu sekarang. Jika ini tidak dibongkar dengan la ilaha illallah, maka pusat ruhani sebagai gempa tektonik dan vulkaniknya ruhani kita tetap dalam keadaan lemah, yang kuat jismaninya, yang kuat nafsunya. Ini yang harus kita pertahankan. Karena itu maka saya berharap ketika misalnya ada pembinaan mental, pikirnya itu dipertajam, diperbanyak. Karena pikir dengan keberengsekan itu ibarat air dengan minyak. Kalau pikirnya kuat, maka perilaku buruknya yang akan kalah. Tapi kalau perilaku buruknya yang kuat, pikirnya yang akan kalah. Maka yang ada cuma sepintas. Itulah hakikat dari hijrah. Hijrahkan dulu kolbumu. Cukup di kolbu itu Allah saja. Itu yang dikatakan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Kolbul mukminin baitullah. Kolbunya orang mukmin ibaratnya rumah Allah. Allah Maha Pencemburu. Maka jangan pernah engkau masukkan ke dalam rumah Allah itu selain Allah saja. Ini mau bagaimana? Untuk kredit, belum lunas masukin ke hati, kesinggung sama tetangga masukin ke hati, punya utang masukin ke hati, maka hatinya itu mohon maaf. Yo, kalau mau tahu ilmu hijrah, masukkan itu ke dalam kolbu. Terus masukkan, maka pola pikirnya seperti ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertama pakai suara yang keras. Kenapa? Karena di dalam rekaman kita itu banyak suara-suara yang terekam dan gendernya itu muncul ketika kita sholat. Kita lewat kantin, ternyata ada lagu yang lagi viral sekarang. Apa ya lagunya? Misal gara-gara sebotol minuman, itu kita cuma lewat ke kantin, singgah di telinga, gendeng itu terekam di sini pas sholat. Allahu Akbar. Hati-hati. Maka pikir keras itu untuk menghantam suara-suara itu. Suara sakit hati dari tetangga, suara sakit hati dari teman, suara yang menyinggung, dibersihkan dengan la ilaha illallah. Kalau belum terasa bersih, teruskan pikirnya. Itu satu. Yang kedua, pikir yang tanpa suara, tanpa gerakan. Cukup intinya saja. Di dalam la ilaha illallah hanya ada satu lafaz yang disebut dengan ismul Allah. Itulah lafaz Allah. Maka cara melatih kedua, tundukkan kepala, serongkan ke kiri, tancapkan pikiran supaya enggak kemana-mana, tarik nafas. Begitu ditarik nafas, nanti akan ada yang bunyi di sini. Nih bunyi. Jantung, dan itu jantung yang tenang. Oh gini, dia kolektor datang. Yang tenang itu. Kalimatnya satu, yang pusat Allahu Allah, Allahu Allah. Tundukkan kepala, serongkan begini. Hilangkan suara, hilangkan gerakannya. Pikir ini sudah masuk di kolbu kita. Kolbu kita pusatnya jantung, maka setiap darah yang mengalir ke jantung kita, semua yang kotornya dibersihkan, sakit hati, dendam dibersihkan, darahnya hanya penuh dengan pikir yang keras tadi supaya suara ruhani kita hidup, karena ruhani hidup dengan itu. Maka dikir ini aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, nggak perlu bawa tasbih. Ini mau pengen kelihatan dikir kemana-mana bawa tasbih. Kebetulan ketemu komandan, mau kemana? Mau lari Allah karena dilatih. Dikir ini aplikasinya dalam setiap langkah dan pelahan. Tanggal 15 saya kebagian di Kodikon. Saya akan melanjutkan bahasan itu. Apa tuh? Zikir hobi.
dipikir pun gak tahu bahwa di pinggirnya itu ada orang yang dia itu senantiasa tercantol dengan Allah. Jadi dia orang yang tahu ilmu ini. Itulah yang alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia bisa pikir dalam keadaan apapun. Rupanya bukan pikir ini kalau nggak dimasukkan, nggak dilatih, nggak diinstal sampai kapanpun tetap kolbunya baik, ruhaninya mau hidup lagi, getok lagi sama nafsunya, tiakap lagi, eling lagi, getok lagi sama nafsunya, edan mani. Itu aja siklus hidupnya. Kalau itu gak dihidupkan, maka hijrah hanya sebatas semboyan. Bikinnya seperti apa Pak Isek? Ini yang mahal. Yang mahal itu adalah ijazahnya. Bapak punya teknik bikin itu dari siapa ijazahnya? Lisensinya. Kalau Bapak menerima ijazah dari saya, tinggal nyebut saya terima bikin ini dari Pak Isek. Saya dari mana? Banyak, saya punya jalur yang jalur pengajaran bikin itu dua-duanya sampai kepada Rasulullah. Itulah modalnya para sahabat, sehingga mereka itu tegak karena ininya hidup. Dikir yang ini itu diwariskan ke Abu Bakar. Maka kata Rasulullah, kalau kamu melihat mayat hidup yang tubuhnya di sini, tapi ruhnya sudah kembali ke surga, lihat Abu Bakar. Karena inti kira Abu Bakar. Aku lihat. Kalau yang keras, itulah yang diwariskan ke Sayyidina Ali. Maka jangan kaget, gerakannya itu cuma begini nanti. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak nggak bisa baca Quran, jangan kecil hati, pegang dua kalimat itu. Karena ketika kita meninggal pun, seorang yang jadi itu hufal Quran, ketika sakaratul maut nggak disuruh untuk baca Quran. Pernah ada yang sakaratul maut disuruh baca Quran? Mentang-mentang dia mau khatim di masjid, ketika dia sakaratul maut disuruh ada enggak? Apa yang dibaca ketika nyawa kita supaya keluar, lalu kemudian sampai kepada Gusti Allah? Jawabannya satu, lakinu mautaku bila ilaha. Mulai sekarang pikir itu sudah mengcover semuanya. Yang lain-lain silahkan dilengkapi. Tapi perintah Al-Quran, pada kalau itu musolat fadkurullah, selesai sholat pikir Abdul Tikri la ilaha. Bagaimana la ilaha illallah tidak akan menjadi kunci? Wah, orang meninggal saja harus ditaklidkan dengan kalimat la ilaha. Surga tidak akan terbuka karena kunci surga itu la ilaha. Surga itu bukan nanti, dari mulai sekarang harus kita buka. Maka siapapun yang di rumahnya mengamalkan dua zikir tadi, rumahnya itu menjadi riyadun, jadi taman surga. Allah yang akan memperbaiki segalanya, semuanya, selamanya. Alhamdulillah. Kalau ruhaninya sudah kena energi ini, maka ruhnya tadi, ruh kursi, ruh sultani, ruh rohani, ruh jismani, semua dalam satu kendali, dalam satu komando. Apa? Allah. Alhamdulillah. Itulah hakikat hijrah. Maka setelah kita hijrah, mohon maaf, berani berubah, rubah dulu rohani. Tidak akan ada perubahan kalau kamu tidak pernah berubah. Menjaga amanah jangan ditanya, karena kemana-mana dia bersama Allah. Kita nggak tahu yang begini-gini nanti ternyata ada manusia yang ininya suatu tidak perlu pakai. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqlana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha kata darajat wa tuballighuna biha aqsabariya. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim yadullahu fawqa aydihim yadullahu fawqa aydihim. Ya Allah, kami semua telah kembali kepadamu, telah menyatu lagi denganmu ya Allah. Maka engkau berjanji, siapapun yang sudah kembali berhijrah kepadaku, maka akulah yang akan menjadi penolongnya. Tolonglah kami ya Allah, sehingga kami bisa merasakan hidup istiqomah, kalaupun mati dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Duhai Allah, terlalu sulit hidayah ini tertancap di dalam kalbu kami, karena kalbu kami penuh dengan berbagai kotoran, dan kami tahu sekarang cara untuk membersihkannya dengan dua kalimat agungmu. Bersihkanlah ya Allah, masukkanlah nur hidayahmu ke dalam dada kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Dan ketika hidayah ini sudah tertancap, tolong jangan engkau cabut kembali ya Allah, sehingga kami bisa merasakan hidup istiqomah mati pun dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah yang mau memberi kebaikan, jangan engkau beri kebaikan hanya di dunia saja, rugi ya Allah. Dan jangan kami hanya diberi kebaikan di akhirat saja ya Allah. Karena itu ya Allah, berikanlah mulai sekarang kebaikan dari dunia sampai akhirat. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah sepak terjang kami, seluruh anggota kami, keluarga besar kami ya Allah, dari segala macam perbuatan yang berbuah neraka jahanam, dari mulai neraka jahanam dunia sampai neraka jahanam akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.